Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amanda. Pada video kali ini saya ingin memperkenalkan sesuatu yang disebut sebagai Business Psychology Framework atau yang bisa disebut sebagai kerangka kerja psikologi bisnis. Kerangka kerja psikologi bisnis sendiri adalah pendekatan yang menggabungkan ilmu psikologi dan pengalaman dunia kerja untuk mencapai kinerja organisasi dan individu yang bagus. Business Psychology Framework ini sendiri terdiri dari 3 pilar utama, yaitu yang pertama ada Strategic Direction Capital, lalu ada Organization Capital, dan juga Human Capital. Dan masing-masing dari pilar utama ini sendiri mempunyai pilar cabang di dalamnya. Yang pertama yaitu Strategic Direction Capital, mempunyai pilar cabang yaitu Philosophic and Value. Filosofi dalam dunia bisnis dapat menjadi roh yang mendasari terbentuknya visi dan misi sebuah organisasi dan juga menjadi inspirasi dalam melakukan kegiatan dalamnya. Lalu nilai organisasi tidak hanya mencapai titik aware saja dalam organisasi, melainkan memerlukan adanya kesepakatan serta pemahaman yang sama terhadap nilai organisasi yang disebut share values. Lalu ada visi dan misi. Visi adalah gambaran mengenai apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dan bersifat intuitif. Sementara misi adalah alasan mengapa organisasi didirikan dan memberikan komitmen serta makna hidup. Yang ketiga ada bisnis objektif dan target. Objektif yaitu sebuah tujuan yang spesifik dalam suatu tindakan dan dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Sementara target sendiri digunakan untuk mengevaluasi kinerja karyawan dalam tim. Target harus realistis. Jika tidak realistis, maka karyawan akan merasa malas dan skeptis ketika mendengar pernyataan pimpinan mengenai target yang harus dicapai di dalam suatu perusahaan. Lalu ada yang disebut sebagai strategic intent. Strategic intention ini sendiri dalam bisnis membantu kesuksesan dalam keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan. Lalu di pilar utama yang kedua ada yang namanya organization capital. Organization capital ini sendiri digunakan untuk supaya sebuah perusahaan bisa beradaptasi dengan keadaan lingkungan agar dapat bertahan. Dan pilar cabang di dalam organization capital ini sendiri yang pertama yaitu leadership and management style. Dalam bisnis, gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi kinerja kerja, efektivitas, pendapatan, dan juga komitmen organisasi untuk mencapai tujuan. Lalu yang kedua ada organization culture, dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam proses perubahan organisasi. Lalu yang ketiga ada yang disebut infrastruktur and management teknologi, yang dapat mendukung tercapainya tujuan suatu perusahaan sehingga memberikan manfaat yang bagus bagi bisnis. Lalu yang keempat ada knowledge and informational management, yang dapat membantu meningkatkan kemampuan individu dalam suatu organisasi. Selain itu juga melakukan analisis dari pengetahuan yang telah didapat. Lalu pilar utama yang ketiga yaitu ada yang dinamakan human capital atau modal manusia. Pembangunan manusia dilakukan supaya kualitas karyawan itu sendiri dapat ditingkatkan untuk kepentingan pembangunan suatu organisasi agar dapat mengarah ke yang lebih baik. Human capital ini sendiri memiliki beberapa cabang. Yang pertama yaitu individual competence atau yang bisa kita sebut sebagai karakteristik individual, yaitu karakteristik yang umumnya dimiliki oleh setiap individu. Dengan karakteristik tersebut nantinya dapat dilihat apakah kinerja individu tersebut baik atau tidak dalam melakukan pekerjaan. Lalu yang kedua ada teamship competence. Di dalam sebuah organisasi atau perusahaan tidak mungkin hanya bekerja sendiri. Pasti ada kalanya di mana kita harus bekerja sama sebagai tim. Oleh karena itu dalam tim perlu yang namanya kontribusi antar sesama anggota tim agar proyek yang sedang dikerjakan dapat terlaksana dengan baik. Yang ketiga ada organizational competence, yaitu kinerja kerja suatu organisasi maupun perusahaan dari waktu ke waktu. Hal ini sendiri sudah digunakan oleh para profesional SDM dan juga konsultan perubahan organisasi untuk merujuk pada keterampilan karyawan yang harus ada dan dimiliki oleh perusahaan supaya dapat menyelesaikan rencananya. Lalu yang keempat ada societal and environmental competence. Sebuah organisasi maupun bisnis harus bertanggung jawab dan konsisten dalam mengelola usahanya. Bukan hanya demi profit dan kepentingan pelanggan, namun juga dapat mengarahkan perusahaan tersebut ke yang lebih baik dalam beberapa aspek dan juga pemimpin dan karyawannya sendiri. Faktor yang mempengaruhi BPF ini sendiri ada selain faktor lingkungan, ada juga faktor keilmuan yang terdiri dari 4, yaitu ilmu psikologi, manajemen bisnis, psikologi organisasi dan industri,
serta ekonomi. BPF ini sendiri memiliki pengaruh penting bagi sebuah individu ataupun sebuah perusahaan. Dengan adanya kerangka kerja yang telah dibuat dengan penuh perhatian dan kehati-hatian, leader akan meminimalkan adanya eksiden saat kerja, sudah bisa mempertimbangkan konsekuensi apa yang akan terjadi dalam jangka waktu tertentu, dan sudah memiliki beberapa alternatif untuk menanggulanginya. Oleh karena itu, dengan adanya BPF, karyawan di tempat kerja akan lebih terjamin keselamatan dengan kesehatannya dengan baik. Juga ada jaminan untuk kerugian atau kecelakaan jika nanti terjadi kecelakaan di tempat kerja. BPF ini sendiri sudah dibuktikan ada dalam sebuah wawancara eksklusif. Ada 3 model yang perlu dimiliki oleh seorang CEO. Yang pertama dalam masalah strategic direction capital, yaitu menentukan arah, filosofi, nilai yang dibangun, objektif dan strategi intens sebelum membangun sebuah perusahaan. Lalu dalam organization capital, ini dimaksudkan untuk bisa membangun sistem seperti infrastruktur, SOP, sistem manajemen, managerial style, leadership style. Lalu yang ketiga, human capital sendiri dimaksudkan untuk dimasukkan ke dalam 4 hal yang berbeda, yaitu individual, teamship, organization, dan society. Kesimpulan yang bisa kita dapat dari hal ini adalah perubahan lingkungan sosial membawa perubahan dan dampak yang signifikan, khususnya dalam perubahan kondisi perekonomian masyarakat. Seorang pembisnis harus memiliki BPF sebelum memulai bisnis. Hal ini akan membantu perusahaan nantinya ketika terjadi perubahan-perubahan lainnya. Selain itu, dengan mengikuti BPF ini, perusahaan akan lebih terarah untuk mencapai tujuannya. Dan di dalam prosesnya nanti juga akan lebih memanusiakan karyawan dan juga pemimpinnya dan perhatikan peran dan pengaruh manusia dalamnya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.